081220410106. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang pendidikan moral di keluarga, masyarakat, dan di sekolah. Adapun video yang akan saya buat adalah video berupa podcast. Semoga video yang akan saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo guys, selamat datang di podcast kita hari ini, yaitu podcast yang membahas tentang pendidikan moral di keluarga, di masyarakat, dan di sekolah. Dan pada malam hari ini ada hal yang spesial, yaitu ada narasumber kita 3 orang yang akan membahas tentang pendidikan moral di keluarga, di masyarakat, dan di sekolah. Tapi yang spesialnya itu nanti ada tamu istimewa yang mungkin sebentar lagi akan kita panggil narasumber kita. Halo Bang, selamat datang di podcast kami. Halo, selamat datang. Oke Bang, mungkin biar lebih akrab, mungkin bisa kenalan dulu kepada narasumber, kepada penonton gitu. Mungkin sebelum kita ini bisa perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Franz Octavian Bumei. Saya berasal dari Papua, lebih tepatnya dari Provinsi Papua, dari Kota Jayapura. Saya mahasiswa di Universitas Samudra, Fakultas Ekonomi, prodinya manajemen. Mungkin itu sekian perkenalan diri saya. Oke, baik. Mungkin anak-anak UNSA mungkin nanti kalau lewat dari Fakultas Ekonomi mungkin lihat abang ini boleh kenalan Bang ya. Ya, nama panggilan Franz. Ya, nama panggilannya adalah Bang Franz. Oke Bang, mungkin abang ya, mungkin yang udah kalau saya dengar dari latar belakang abang itu udah lama ya merantau ya, udah banyak tempat yang dijalani gitu lah ya. Ya, kalau untuk merantau, saya memang merantau waktu SMA. Jadi saya SMA itu di Jawa, di Malang. Tapi mungkin SD, SMP itu memang saya hidup dengan keluarga, cuma jarang di rumah. Jadi sudah sering lah hidup dengan orang. Oke. Hidup di masyarakat gitu Bang ya. Oke, baik. Oke Bang, mungkin abang selama merantau di Laos ini yang abang rasakan itu apa sih Bang yang bikin abang bisa datang dari jauh ya teman-teman, bisa datang dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lagi? Apa sih alasannya Bang? Mungkin yang pertama itu bukan dari keinginan kita ya. Semua itu tentang perjalanan. Jadi mungkin kami rata-rata mahasiswa Papua itu dapat beasiswa, sehingga kami diberangkatkan dari sana. Itu bukan keinginan kami. Sekalipun karena kami berpikir lagi bahwa kami tidak mau membebankan orang tua. Jadi selagi ada kuliah yang bisa ditangani oleh pemerintah, ya kami jalani. Oke Bang, terima kasih. Sekarang kita kembali ya ke topik kita tadi, yaitu mengulik atau membahas tentang pendidikan moral di masyarakat, di sekolah, dan di keluarga. Tapi untuk narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, kita akan membahas tentang nilai moral di masyarakat. Mungkin tadi abang kan sudah jelaskan kalau abang itu udah sering sekali ya berbaur dengan masyarakat. Mungkin kita akan tanya-tanya soal bagaimana sih cara mendidik atau memberi pelajaran untuk masyarakat itu supaya memiliki moral begitu. Sebenarnya moral itu kalau dibilang-bilang moral itu adalah sesuatu atau istilah yang membedakan hal yang baik dan hal yang buruk gitu Bang. Jadi bagaimana Bang? Jadi untuk moral di masyarakat itu kembali lagi dari tiap-tiap daerah ya. Jadi entah dia itu tergantung dari budaya, agama, atau dari keluarga, dari sekolah, itu kembali masing-masing ke masing-masing pribadi ya. Cuman kalau untuk moral etika masyarakat, sejauh saya jalan memang beda-beda di tempat-tempat yang saya kunjungi. Namun agar moral dan etika yang bisa terbentuk di masyarakat lebih baik lagi, yaitu kembali ke pribadi setiap orang. Itu paling utama. Dan faktor yang mendukung hal itu yaitu entah dari keluarga, dari agama, atau dari budaya, itu sangat-sangat penting. Lalu mungkin menurut saya seharusnya dari pemerintah juga ada lebih fokuskan lagi ke hal-hal itu. Jadi mungkin pemerintah mungkin bisa buat satu instansi yang bisa bergerakan untuk melatih moral dan etika di masyarakat. Mungkin itu bisa dikembangkan lagi
biar Indonesia ini makin ke depannya di masyarakat tentunya dari orang tua sampai anak-anak moralnya bisa terbentuk, karena mulai sekarang kan kita lihat di zaman yang sekarang anak-anaknya makin tidak sopan ya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin kayak kasus kemarin yang anak guru memukul anak lapor orang tua sehingga guru dicabut. Nah itu kan itu bisa kita lihat bahwasanya moral dan etika sudah kurang di Iya, zaman yang sekarang. benar. Jadi mungkin ya itu kembali ke orang tua ke dan pribadi masing-masing, mungkin itu saja. Oke, baik Bang. Berarti pada intinya itu kembali ke didikan lah ya. Iya. Antar didikan dari budaya, suku, agama, keluarga, dan paling pentingnya itu dari individu Pribadi. itu sendiri. Oke, baik Bang, terima kasih mungkin atas waktu kesempatan Abang udah datang dari jauh-jauh dari Papua Bang ya, ke Aceh ya, untuk podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang. Mungkin kita akan kembali mengulik atau membahas tentang pendidikan moral di sekolah yang mungkin akan berbeda lagi narasumbernya. Untuk itu terima kasih Bang atas kesempatannya. Yuk. Baik pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengar narasumber yang luar biasa yaitu Bang Frans, kita sekarang akan kembali ke materi kita tentang pendidikan moral di sekolah. Dan tidak lain lagi ada narasumber kita yang luar biasa lagi yang datang dari negeri Papua. Mari kita sambut narasumber kita pada malam hari ini. Halo Kak. Halo, silakan duduk. Oke. Baik Kak, tapi sebelumnya mungkin Kakak biar lebih kompak dengan penonton-penonton, mungkin Kakak boleh perkenalkan diri dulu deh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Pamakai, biasanya dipanggil Yuni. Saya berasal dari Papua Tengah, lebih tepatnya di Nabire. Oh, Nabire. Jadi, ya, saya kuliah di UNSAM juga. Oh, ya. Fakultas Teknik, Prodi Fisika. Oh, Prodi Fisika. Ya. Kalau Prodi Fisika itu nanti terjunnya ke ini ya Kak ya, ke sekolah gitu kan. Sekolah, bisa ke lab gitu kan. Tapi mungkin kita perginya ke pendidikan lah ya, ke sekolah dulu. Iya. Kakak berarti jadinya nanti seorang guru ya? Bisa juga. Oh, bisa jadi. Nah, oke. Kakak sebagai calon guru tuh bagaimana sih menurut Kakak yang untuk mendidik peserta didik itu untuk bisa memiliki nilai moral yang baik gitu Kak? Mungkin menurut saya kembali ke orang tua, cara mendidiknya bagaimana, dan kembali juga ke guru di sekolah. Nah dari situ siswa bisa terbentuk moralnya bagaimana, lebih khususnya ke orang tua dulu baru ke sekolah, ke guru. Berarti harus ada kolaborasi Iya. antara keluarga dengan guru gitu untuk mendidik anak tersebut. Iya. Oke teman-teman, mungkin dari penjelasan dari Kakak Yuli ya, Kakak Yuli tadi itu udah sangat jelas ya, harus adanya timbal balik antara guru dengan keluarga, harus ada relasi, harus ada komunikasi gitu untuk bisa mendidik anak tersebut. Kayak contoh tadi yang disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya sudah sangat amat jelas. Jadi Kakak terima kasih mungkin buat waktunya pada malam hari ini untuk datang di podcast kita. Mungkin teman-teman yang sudah mendengarkan untuk sebagai apresiasi mungkin bisa tekan subscribe, lonceng, kemudian berikan like dan komentar. Oke Kakak terima kasih. Oke pemirsa, sekarang kita akan lanjut lagi dalam bicara kita hari ini, podcast kita hari ini. Kita akan mengundang narasumber kita yang tidak kalah baik, tidak kalah keren pada malam hari ini. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan etika moral dalam keluarga. Mungkin dalam keluarga akan berbeda-beda ya teman-teman cara didiknya. Namun untuk kali ini mari kita panggil narasumber kita. Untuk narasumber kita boleh untuk duduk bersama kita di sini. Halo Bang, selamat datang di podcast kita malam ini. Oke Bang, mungkin tadi Abang bisa kenalan dulu dalam menyapa pemirsa gitu. Halo, perkenalkan nama saya William Sawapi. Saya berasal dari Papua, lebih tepatnya dari Provinsi Jayapura. Saya kuliah di UNSAM,
Universitas Samudra. Saya Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Oke, baik Bang. Berarti Abang termasuk orang, kalau saya dengar-dengar itu Abang termasuk orang yang baru merantau Bang ya? Iya, baru merantau. Oke, baru merantau. Mungkin selama ini Abang tinggal bersama orang tua ya Bang ya? Iya. Mungkin menurut Abang bagaimana sih pendidikan dalam keluarga itu untuk mengajarkan anak tersebut untuk memiliki sifat yang baik gitu Bang, atau memiliki moral yang baik gitu? Untuk sifat yang baik dalam keluarga Ya. adalah menjadi anak yang baik, menghargai orang lain, Kemudian ajaran dari orang tua juga Bang ya termasuk Iya. ya. Bagaimana orang tua tersebut mengajari anak tersebut untuk baik ya kan. Bagaimana cara orang tua tersebut mengajarkan anaknya supaya sopan sopan santun. santun. Oke. Mungkin menurut Abang sendiri bagaimana cara kita sebagai anak nih untuk menerima ajaran dari orang tua, apakah kita membangkang atau bagaimana Bang? Kita harus membangga biar Harus kedepannya kita jadi anak yang baik. berarti kita harus mendengar Mendengar orang tua ya. Orang tua ya. Oke baik pemirsa, mungkin sekian dari podcast kita untuk membahas tentang pendidikan dalam keluarga. Mungkin dari tadi kita dengar dari Abang Welem nih, kalau kita itu sebagai anak ya, mungkin kembali ke kita sendiri supaya kita agar lebih mendengarkan gitu, mendengarkan orang tua, apa yang dibicarakan orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, supaya kita bisa membentuk diri kita sebagai orang yang beretika atau bermoral, supaya juga kita bisa berbakti juga ya Bang, Iya. pastinya sama orang tua. Oke baik Bang, terima kasih buat kesempatannya hari ini, terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa, terima kasih atas kesetiaannya menonton podcast kita pada malam hari ini. Berakhirlah materi kita pada hari ini, yaitu diakhiri oleh saudara Welem, Abang Welem tadi yang membahas tentang pendidikan etika moral di dalam keluarga. Berakhir juga lah podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.